Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kalian tahu zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang fasik yang diterima dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begini kisahnya. Dahulu, pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada sebuah kisah bahwa ada seseorang yang meninggal dunia. Namun masyarakat setempat enggan untuk memandikannya dan menguburkannya. Bahkan mereka membawanya dengan kaki dan membuangnya di tempat sampah. Hal itu disebabkan lantaran orang yang mati tersebut merupakan seorang fasik atau keluar dari ketaatan yang sering melakukan dosa. Pada saat bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, sholatilah, dan kuburkan dia." Musa yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun langsung bergegas menuju sebuah desa tempat yang dimaksud tersebut. Musa pun langsung bertanya kepada warga sekitar tentang orang fasik yang dibuang di tempat sampah itu. Warga menceritakan kepada Musa alaihissalam, telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu, dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata. Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan padaku karena dia beritahukan padaku tempatnya. Tanya Nabi Musa kepada warga sekitar. Warga yang mendengar permintaan Nabi Musa justru meninggalkannya. Tak berselang lama, Musa akhirnya melihat jenazah dalam kondisi tergeletak di tempat sampah. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhanku, Engkau menyuruhku menguburkan dan mensolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Maka Allah pun berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan padaku saat kematiannya dengan 3 hal. Andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan padaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah maha penyayang dari para penyayang." Musa bertanya, "Wahai Tuhan, apa 3 hal itu?" Allah Ta'ala menjawab, "Ketika kematiannya dekat, dia berkata, 'Wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat sedangkan aku membenci maksiat tersebut dalam hatiku, tetapi ada 3 hal yang membuat aku melakukan maksiat dengan membenci maksiat tersebut di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal ini menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Kedua, dia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik, namun
Aku suka berteman dengan orang yang soleh. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Yang ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwasanya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan dua orang baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah pada para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah syaitan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku akan apa yang aku katakan, maka sayangilah aku dan maafkan aku." Mendengar permohonan itu, Allah Ta'ala menjawab, "Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku, dan orang ini mengakui dosanya. Maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang mensolati jenazahnya dan menghadiri pemakannya." Kisah ini dikutip dari kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Sekian, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.